Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Apakah masih ada yang belum dapat kursi? Mungkin kalau yang sebelahnya kosong bisa angkat tangan, bisa dapat diisi. Saudara, supaya ada tempat. Masih ada yang di depan? Pak Joni masih ada yang di depan? Enggak? Di luar? Enggak ada? Kalau ada masih bisa ada tempat di dalam. Ya, ada beberapa kursi. Oke. Pertama-tama saya ucapkan selamat Hari Natal, saudara. Kita ada di bulan Desember, kita merayakan Natal sama-sama, saudara. Saudara bersuka cita? Amin. Nah, saudara, tadi kita telah melihat semua dari anak-anak, nyanyi, performance, kemudian ada drama, saudara. Nah, saudara, saya percaya Natal setiap tahun kita rayakan. Semua juga sudah hafal cerita Natal, saudara. Semua sudah hafal apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu pada waktu Tuhan Yesus lahir, ya, bukan di istana, tapi dia lahir di kandang, saudara. Karena dia mau menjamah semua lapisan masyarakat, saudara. Karena kasih yang begitu besar buat semua umat manusia. Sekali lagi dia datang bukan untuk hanya orang Kristen, tapi dia datang buat semua orang, semua manusia, saudara. Nah, saudara, ada 4 penyambutan kelahiran Yesus. Ya, atau artinya ada 4 penyambutan tentang Natal, saudara. Ya, di dalam Alkitab dicatat ada 4 penyambutan, saudara. Nah, yang pertama adalah kita tahu ceritanya, yang pertama adalah gembala, saudara. Ya, gembala itu di Lukas 2 ayat 20, ya, di mana malaikat datang kepada para gembala yang ada di padang pada waktu itu, ya, sedang menggembalakan domba, dan kemudian malaikat beritahukan bahwa telah lahir, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, ya, di kota Daud, ya, di Bethlehem, saudara. Ya, dia adalah raja di atas segala raja, keturunan Daud. Nah, saudara, kemudian para gembala itu bersuka cita, dan di ayat 20 dikatakan, maka kembalilah gembala-gembala itu. Akhirnya mereka pergi, saudara. Mereka memutuskan, wah, kalau gitu kita ada dekat dengan Bethlehem, kita ada dekat dengan tempat Yesus lahir. Kenapa enggak kita ke sana? Jadi jaraknya enggak jauh, saudara. Kemudian mereka dengan bersuka cita, beberapa orang gembala ini, karena mereka melihat surga bersorak-sorai, malaikat di surga memuji, menyembah Tuhan di situ. Kemudian mereka pergi untuk datang, menengok, ya, datang kepada kandang di situ, di mana dia bertemu dengan Yusuf, Maria, dan Yesus yang masih bayi pada waktu itu. Nah, setelah itu, saudara, dikatakan ayat 20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan mereka. Saudara, saya percaya respon dari gembala ini cukup baik, ya. Pada waktu dia akhirnya, wow, hari ini telah lahir bagi kita semua juru selamat. Kemudian mereka datang di situ, kemudian dia melihat Yesus telah lahir, saudara. Kemudian setelah selesai dia keluar dari tempat di mana Yesus di situ lahir, saudara, dan mereka bersuka cita, mereka memuji, kemudian dikatakan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang telah mereka lihat dan mereka dengar. Saudara, satu respon yang baik menurut saya, mungkin di antara kita juga seperti itu, saudara. Ya, jadi kita bersuka cita karena Tuhan Yesus telah lahir. Ya, volumenya mungkin turunin saja, jangan terlalu tinggi. Nah, saudara, ini sesuatu yang menurut saya luar biasa, tetapi ini adalah orang-orang yang menurut saya adalah ordinary people, saudara. Kenapa, saudara? Banyak di antara kita datang hari Natal, kita bersuka cita, kita pulang juga, wow, ya Yesus telah lahir, bersuka cita. Tetapi akhirnya seperti begitu saja, akhirnya dia kembali kepada kegiatan mereka sehari-hari. Itu yang pertama, saudara. Ini pesta penyambutan yang dilakukan oleh gembala. Nah, yang kedua adalah imam kepala dan ahli Taurat. Kita lihat ayatnya di Matius 2 ayat 4 sampai 6. Ya. Jadi pada waktu itu, tadi dikatakan namanya Ludes itu tadi ya. Ludes apa Heludes. Ya, jadi dia katanya ini namanya Herodes, ya. Jadi dirubah jadi Ludes, saudara. Ya. Nah, saudara, Herodes pada waktu itu dia didatangi oleh orang Majus, kemudian dia panggil, ya, katanya telah lahir juru selamat nih, ya. Ini di negaramu, di kotamu, ya.
Kemudian dia panggil imam kepala dan ahli Taurat, saudara. Ya, makanya dikumpulkannya ayat 4, dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Dan ahli Taurat menjawabnya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Nah saudara, yang kedua adalah penyambutan oleh imam kepala dan ahli Taurat. Waktu saya baca ayat ini, rasanya wah ini aneh juga ya. Ini imam kepala, ahli Taurat, tahu tentang firman. Bahkan waktu Herodes tanya, di mana? Di mana raja itu? Di mana Mesias itu akan lahir? Dan ahli Taurat ini tahu, saudara. Dia tahu dan dia bilang, ini ada tertulis. Sudah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dia lahir di Bethlehem, di tanah Yehuda. Bahkan dikatakan itu adalah raja di atas segala raja. Cuma responnya hanya seperti itu, saudara. Habis itu imam kepala dan ahli Taurat ini tidak cari. Padahal harusnya dia pada waktu dengar, wow berarti yang tertulis dalam kitab Nabi ini sudah lahir ya. Harusnya dia cari dong. Harusnya dia, wow berarti ini waktunya, nubuatannya sudah digenapi. Raja di atas segala raja telah lahir, juru selamat telah lahir. Harusnya dia semangat dan apalagi dia orang yang ahli, saudara. Dia orang yang tahu tentang Taurat, tahu tentang firman. Saudara, kalau kita lihat seperti ini, berarti ada juga orang yang tahu, ya, tetapi dia nggak mau cari Tuhan, saudara. Dia tahu bahwa Yesus lahir untuk menebus kita, Yesus lahir untuk menyelamatkan kita, tapi cuek aja. Dia bilang, ya udah, pokoknya Tuhan udah lahir, ya. Yang penting ya sudah, pokoknya saya tahu dia lahir. Tapi tidak ada kerinduan untuk mencari Tuhan. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga adalah Herodes sendiri, saudara. Ya, pada waktu itu Herodes bilang ya di ayat Matius 2 ayat 8, ya. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Jadi dia bilang sama orang Majus itu, kalau gitu pergi. Selidiki dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sudah kamu menemukan dia, balik ya kasih tahu saya. Supaya saya juga mau datang menyembah. Apakah benar dia mau datang menyembah, saudara? Kita tahu semua enggak ya. Ya kemudian akhirnya dia tahu orang Majus itu enggak kembali. Ayat 16-nya dia bilang begini. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus ini. Saudara, ini yang paling parah. Dia suka menyelidiki, dia suka, aku pengen tahu. Ya. Tetapi karena dia mempertahankan kedudukannya, dia hanya fokus sama kekayaannya, jabatannya, hanya fokus sama dirinya sendiri, makanya Tuhan bukan jadi juru selamat buat dia, Tuhan jadi saingan buat dia. Karena dia bilang, wah ada raja lain dong berarti. Dia harus bunuh, saudara. Jadi dia selidiki bukan untuk sembah, tapi dia selidiki untuk membunuh. Ya, membunuh Tuhan Yesus. Itu yang ketiga, saudara. Tipe penyambutan yang ketiga. Yang keempat, ya ada 4 penyambutan, ini yang terakhir, saudara. Matius 2 ayat 11. Orang Majus ini dikatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, apa saudara? Kemenyan dan mur, saudara. Nah saudara, yang keempat ini yang saya katakan ini loh, extraordinary people. Ini yang beda, ya. Penyambutan dia berbeda, saudara. Karena orang Majus ini, dia datang dari jauh, kemudian dia waktu masuk, dia bersujud di hadapan Tuhan, feel down, ya, dia sujud di hadapan Tuhan, kemudian nggak cuma sujud, menyembah Tuhan, dia buka tempat hartanya, kemudian dia kasih persembahan, saudara, emas, kemenyan, dan mur.
Nah, saudara, saya mau bagi 3 bagian, ya, khotbah saya. Yang bagian pertama adalah ini, saudara. Saudara, saya melihat GBI City of Love Church, saudara, ini paling cocok tipenya yang keempat, saudara. Ya. Jadi saya lihat, wah waktu saya baca orang Majus nih cocok banget nih buat City of Love, saudara ya. Karena di sini adalah orang-orang yang extraordinary. Nggak ada yang amin ya, saudara. Saudara, saya serius nih saudara, karena ini tahun P, saya nggak boleh ngomong sembarangan saudara. Saudara, kenapa saya katakan itu? Mari kita lihat ciri-ciri orang Majus ini. Ya, orang Majus di sini wise man. Ya, dalam bahasa Inggris dikatakan wise man. Ya, kalau boleh saya artikan wise man berarti orang bijak dong ya. Nah, yang pertama, bijak dengan apa saudara? Yang pertama, orang Majus ini bijak dengan hartanya saudara. Ya, kenapa saya katakan bijak dengan hartanya? Dia berani memberi persembahan walaupun Yesus masih anak-anak saudara. Belum melakukan apa-apa bagi dirinya. Saudara, kalau kita renungkan saudara, orang Majus itu dia datang di hadapan Tuhan, dia berlutut, dia sujud di hadapan anak Yesus itu. Ya, Yesus yang masih anak-anak saudara. Kemudian dia buka tempat hartanya. Dia berikan, dia keluarkan semua persembahan yang terbaik, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara, berarti kita lihat bahwa dia berani memberi persembahan kepada Yesus yang belum melakukan apa-apa bagi dirinya, saudara. Saudara, banyak orang ya, dia mau memberi kalau Tuhan sudah melakukan berkat. Ya, saya sering pernah ketemu dengan orang, Pak, kalau saya berhasil proyek ini, saya diberkati proyek ini, saya pasti kasih perpuluhan. Oh iya pasti, ya. Ya namanya itu adalah haknya Tuhan, kamu harus kembalikan persepuluhan. Oke, kalau gitu Pak, saya akan kasih lagi lebih dari persepuluhan. Saudara, itu manusia, saudara. Kalau dia udah diberkati, udah sukses, pasti dia mau kasih, memberi persembahan. Tapi orang Majus ini berbeda, saudara. Ya, Yesus belum melakukan apa-apa, baru lahir, ya. Kemudian baru berumur 2 tahun, saudara. Kemudian dia belum diberkati, dia belum merasakan kebaikan Tuhan mungkin. Ya, dia baru sampai ya ketemu dengan anak yang namanya Yesus ini. Tapi dia berani memberi, saudara. Dia membawa persembahannya di hadapan Tuhan. Karena itu saya katakan orang ini bijak dengan hartanya. Saudara, yang kedua adalah bijak dengan waktunya, saudara. Saudara, dia untuk mencari Tuhan, saudara. Dia butuh waktu perjalanan 2 tahun, saudara. 2 tahun. Dari mana Pak taunya? Ya, makanya waktu marah tuh Herodes di ayat 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berapa? Berumur 2 tahun ke bawah. Sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu, saudara. Jadi, orang Majus ini, saudara, membuang waktu tanda kutip 2 tahun pergi dari negerinya, saudara, untuk mencari juru selamat yang telah lahir, raja di atas segala raja yang telah lahir, saudara. Tadi saudara menuju ke tempat ini ada yang kena macet juga ya saya dengar ya. Berapa lama? Ada yang 2 tahun, saudara. Ya, saya percaya nggak ada yang lebih dari 2 jam mungkin. Ada mungkin yang kena macet 2 jam. Saudara, dia wise man ini, dia jalan 2 tahun saudara. Ya, 2 tahun. Tadi kita lihat video bahwa ternyata mereka naik onta saudara. Ya, kami baru pulang dari Israel. Ya, ada beberapa orang naik onta, nggak enak naik onta saudara. Ya, enakan naik mobil sih saudara daripada naik onta. Nah saudara, dia jalan 2 tahun naik onta saudara. Ya, dia jalan naik onta selama 2 tahun. Saudara, dari sini waktu saya renungkan, berarti orang-orang ini menggunakan waktunya untuk mencari Tuhan. Seberapa banyak dari kita yang mempergunakan waktunya untuk mencari Tuhan atau cari duit? Lebih banyak mana saudara? Ya, tapi saya percaya tadi saya bilang City of Love, orang-orang yang suka mencari Tuhan, bukan cari duit, saudara. Ya, makanya beda, saudara. Ya, beda, kita nggak cari duit, tapi cari Tuhan. Tadi Ludes itu mau buka gereja untuk cuan, ya. City of Love nggak cari cuan, saudara. Ya, City of Love membawa orang mencari Tuhan, saudara. Nah, saudara,
Dikatakan, saudara, di ayat ini bahwa orang-orang ini dia menghitung hari-harinya sedemikian. Dikatakan supaya dia beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat 12. Dan dia mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan. Itu firman Tuhan, saudara. Makanya dia bijaksana dengan waktunya. Dia mencari Tuhan. Yang ketiga, wise man atau orang Majus ini bijaksana bijak dengan kepercayaannya. Saudara, pada waktu saya memperhitungkan, kemudian saya mencari data yang akurat, saudara. Mereka ini kan datang dari Persia, saudara. Dan diukur jarak dari Persia menuju Bethlehem atau menuju Yerusalem minimal itu 1.500 kilometer, saudara. Ya. Dan saya percaya mereka pasti banyak bahaya di tengah jalan, saudara. Saudara, kenapa saya katakan demikian? Makanya saya bilang tolong jangan salah, bukan 3 orang Majusnya. Pasti lebih dari 3 orang, saudara. Ya. Persembahannya yang 3, tapi orangnya pasti banyak, saudara. Ya. Orangnya pasti banyak karena mereka adalah raja. Kalau nggak percaya, coba kita bayangkan. Masa Herodes mau sambut mereka? Herodes pasti lihat, wah ini raja-raja. Dia datang harus disambut karena ini raja. Ya, mereka adalah orang-orang penting dan pasti ada rombongan yang besar. Waktu itu kalau yang pernah nonton film Aladdin ya, kalau salah ya, Raja Ali Bahwa ya. Ya, ada yang pernah nonton di sini? Di sini nggak ada yang suka nonton ya. Ya. Nah, saudara, jadi pada waktu itu raja itu datang dengan wah naik gajah gitu ya. Pokoknya ada penyambutan yang luar biasa. Ya mungkin orang Majus nggak seheboh itu, saudara. Tapi at least mereka nggak cuma bertiga, mereka satu rombongan. Jalan 1.500 kilometer mencari Yesus yang lahir, saudara. Ya, dikatakan di ayat setelah mendengar kata-kata raja itu berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Saudara, saya bayangkan saudara. Jadi pada waktu itu orang Majus itu kenapa mereka ke Yerusalem? Karena bintang yang menuntunnya itu ada di Yerusalem, saudara. Ya, jadi waktu mereka lihat, oh di sini, makanya mereka cari. Ya, makanya dia cari. Penguasa di sini siapa? Namanya Herodes. Dia datangin penguasa itu dan dia tanyakan, ya, di mana kami mau menyembah raja itu, ya, saudara. Tapi akhirnya waktu mereka keluar, bintang itu bergerak lagi, saudara, ke Bethlehem, saudara, menuntun orang Majus ini, ya, saudara. Jadi akhirnya orang Majus ini bersukacita dikatakan firman Tuhan. Wow, saya yakin karena mereka itu begitu percaya, saudara. Padahal mereka cuma dituntun oleh bintang, saudara. Saya bayangkan kalau pagi gimana tuh nggak kelihatan bintangnya. Ya, mereka nggak tahu ke arah mana. Tetapi mereka jalan, saudara. 1.500 kilometer dari Persia menuju ke Bethlehem, saudara. Nah, saudara, inilah kebijakan dari orang-orang ini, saudara. Nah, mari kita lihat lagi, saudara. Ada 3 hal, yaitu yang ketiga adalah persembahan. Nah, persembahan ini sangat penting, saudara. Ya, persembahan ini sangat penting. Persembahannya kita tahu semua hafal, namanya emas, kemenyan, dan mur. Itu berbicara raja, imam, dan nabi, saudara. Karena emas melambangkan Yesus yang akan menjadi raja agung. Kemenyan melambangkan Yesus yang akan menjadi imam agung. Mur melambangkan Yesus yang kelak akan mati untuk menebus dosa manusia. Jadi emas, kemenyan, dan mur, next ya, adalah Yesus datang sebagai raja dan Tuhan, karena kemenyan itu adalah untuk menyembah Tuhan yang layak disembah, mur serta juru selamat yang akan menjadi korban penebus dosa manusia. Kenapa saya katakan mur adalah mempersiapkan Yesus sebagai juru selamat? Karena firman Tuhan pada waktu Yesus mati atas kayu salib, Nikodemus datang ke situ dan dialah mula-mula yang datang pada waktu malam kepada Yesus dan ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu. Untuk apa, saudara? Untuk jenazah Tuhan Yesus pada waktu itu, saudara. Jadi mur berbicara sesuatu yang mempersiapkan Yesus sebagai juru selamat. Nah, ini bagian terakhir, saudara. Ya, saya nggak akan lama, ini bagian terakhir. Tapi ini yang terpenting. Saudara, ada 3 persembahan. Dan ada arti rohani dan jasmani. Yang saya mau kita semua ingat ini. Nah, saudara, yang pertama emas. Saya percaya emas, gembala pembina kita juga menyampaikan pesan Natal bahwa emas berbicara kekudusan dan kemurnian.
Tapi dalam arti jasmaninya, saya percaya emas itu adalah suatu harta untuk bertahan hidup. Atau harta untuk biaya hidup, saya katakan. Ya, nanti saya akan jelaskan. Kemudian yang kedua adalah kemenyan. Kemenyan berbicara doa dan penyembahan. Ya, tetapi kemenyan ternyata juga berguna untuk menjaga kesehatan mulut, antiseptik kulit, menghentikan pendarahan, obat batuk berdahak, obat radang tenggorokan untuk saluran pernapasan, obat perut kembung dengan mengeluarkan gas dalam perut atau saluran pencernaan juga, dan aromaterapi yang menenangkan. Ya, jadi untuk supaya nggak stres, saudara. Jadi kemenyan berbicara satu kegunaan dalam arti jasmani seperti itu. Yang ketiga adalah mur. Mur dalam arti rohani berbicara pengurapan dan pengudusan. Ingat Esther pada waktu dipersiapkan menjadi ratu oleh Raja Ahasveros, saudara, pada waktu itu ya dikatakan dia harus ditaruh mur, saudara. Ya, dia badannya harus diolesin mur. Dikatakan itu pengudusan ya untuk menjadi ratu. Nah, saudara, dalam arti jasmaninya mur berguna untuk obat anti-inflamasi dan analgesik, obat anti nyeri dan antipiretik, penurun panas bagi sakit gigi dan untuk luka lecet, sakit nyeri, dan kesleo. Nah, saudara, kenapa saya mencari tahu? Karena saya percaya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini nggak ada yang kebetulan. Yang percaya katakan amin. Semuanya itu dalam rencana Tuhan. Bahkan Yeremia 29 ayat 11, ya, dikatakan sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, ada pada Tuhan, mengenai kamu. Ya, demikianlah firman Tuhan, yaitu apa? Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa, saudara? Memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan, saudara. Saudara, ternyata ini waktu saya baca ayat ini, wow, ternyata Tuhan punya rancangan boleh saya katakan planning, setuju nggak dengan saya? Kalau saya bilang itu rencana atau planning. Jadi Tuhan punya planning buat kita semua, saudara. Jadi dia katakan, aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku, kata Tuhan, mengenai kamu, mengenai kita, saudara. Jadi rancangan apa? Rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan, bahkan untuk memberikan kepadamu, apa saudara? Hari depan yang penuh harapan. Saudara, saya percaya setiap kita dirancang Tuhan. Tuhan punya rencana yang penuh dengan damai sejahtera. Rancangannya itu memberikan hari depan yang penuh harapan. Berarti saudara, Tuhan juga punya rancangan dan rencana ya untuk mengirim ya orang Majus 1.500 kilometer dari Persia, saudara, menuju Bethlehem untuk ketemu dengan keluarga kudus. Ya, kami di Mesir, pada waktu kami di Mesir beberapa waktu yang lalu dikatakan mereka menyebut keluarga Yesus ini keluarga kudus, saudara. Ya, jadi saya percaya segala sesuatu nggak ada yang kebetulan. Segala sesuatu pasti ini adalah rancangan Tuhan, rencana Tuhan, planningnya Tuhan. Dan untuk memelihara kehidupan Yesus, ya Tuhan Allah mengirimkan orang Majus yang melihat tuntunan dari hanya sebuah bintang, saudara. Dia berjalan keluar dari negerinya 1.500 kilometer dari Persia menuju Yerusalem dan Bethlehem. Karena apa, saudara? Karena sebentar lagi Yesus dan orang tuanya harus pergi menyingkir atau mengungsi ke Mesir, saudara. Nah, saudara, waktu saya bayangkan ini, wow, ternyata Tuhan itu tidak pernah sekalipun meninggalkan kita, saudara. Enggak ada yang amin. Saudara, Tuhan itu selalu punya rancangannya damai sejahtera, rancangannya itu bukan rancangan kecelakaan, saudara. Saudara, kalau saya perhatikan ini, berarti Tuhan enggak hanya kirim emas, hanya untuk ya sekedar emas, saudara. Saya bayangkan, oh berarti untuk mulai Yesus malam itu dapat mimpi dari Tuhan. Kamu harus menyingkir. Karena Herodes akan membunuh. Ya, Herodes akan membunuh anak itu. Ya, membunuh juru selamat kita Yesus. Makanya kamu harus keluar dari Bethlehem, pergi menyingkir ke Mesir. Saudara, untuk perjalanan dari Bethlehem menuju Mesir, saudara, itu perjalanan yang melelahkan. Perjalanan yang bukan pendek, saudara.
perjalanan yang jauh. Bahkan kemarin kami melihat peta di Mesir, saudara. Itu perjalanan keluarga kudus ini. Jadi Yesus bersama Yusuf dan Maria berjalan, saudara. Ya, berjalan itu naik, ya mungkin ada naik keledai, ada yang bilang naik kuda, saya nggak tahu. Tetapi mereka berjalan sangat jauh, saudara. Sangat jauh. Tapi yang luar biasa, yang luar biasa, dan ini sudah dibuktikan. Perjalanan Yusuf sebagai kepala keluarga pastinya. Saya percaya waktu itu belum ada WASE, ya, belum ada Google Map, saudara. Tapi dikatakan selama perjalanan itu dia bisa mengikuti rutenya oasis, saudara. Ya, oasis tahu ya. Jadi di padang gurun tapi ada mata air, saudara. Saudara, dari mana dia tahu? Ya, sesuatu yang luar biasa, dia bisa mendapat tuntunan Tuhan. Dan yang luar biasa lagi, saya percaya dalam pengungsian pasti si Yusuf nggak bisa kerja dan saudara, ya pasti dia butuh untuk makan. Tapi ternyata Tuhan, God is a provider, ya Yehovah Jireh. Makanya dia harus kirim orang Majus untuk bawa emas, saudara, sehingga emas itu bisa biaya untuk hidup selama keluarga ini ada di Mesir. Bahkan dalam perjalanan sampai akhirnya mereka kembali ke Yerusalem atau ke Israel, saudara. Saudara, yang kedua, Tuhan itu luar biasa ya, dia tahu semuanya. Pasti perjalanan kemenyan berbicara, ya mungkin bisa aja sepanjang perjalanan batuk, ya namanya di padang gurun, saudara, bisa aja sakit panas dalam gitu, saudara ya. Betul nggak, saudara? Ya, kita aja naik bus aja pada kecapean sudah kemarin, ya. Tapi puji Tuhan nggak ada yang sakit sih. Tapi istri saya percaya ibu-ibu semua tuh bawa obat, banyak, saudara, ya. Istri saya tuh siap tolak angin, karena saya paling sering kembung. Tadi saya ternyata perlu kemenyan, saudara. Ya, jadi itu untuk mengeluarkan ini. Jadi di pesawat aja saya udah kukur gitu ya, saudara ya. Jadi saudara naik ke Gunung Sinai waktu itu, akhirnya saya nggak tahan, saudara ya. Sampai saya bilang sama kita naik ke Gunung Sinai, ini udah ketiga kali saya naik gunung, dan kalau bisa ini yang terakhir ya. Jadi saudara kalau mau pergi lagi jangan lewat Mesir lagi ya, saudara ya. Ya, kalau mau ajak saya maksudnya, jadi kita langsung Israel aja, saudara. Jadi kemarin yang ketiga kali kita ke Sinai, waktu pulang itu, saya nggak tahan, sakit perut banget, saudara ya. Udah kembung, perut saya itu udah keras banget, ya. Akhirnya saya bilang, oke, coba yang lain jalan aja, jalan. Saya mau nekat aja lah, di pasir saja lah, gitu saya bilang, di pasir. Saudara, saya lagi siap-siap, saudara. Tiba-tiba kok ada sinar lampu gitu, saya kaget, ada sinar dari Tuhan, saya pikir ya. Ternyata tuh orang Beduin, saudara, nyenterin saya, saudara. Jadi dia bilang, gak apa-apa, we help you, katanya. Saya bilang, kamu disenterin gini, saya gak bisa keluar. Akhirnya, jalan lagi deh. Dia tungguin, saudara, ya. Udah saya jalan lagi, saudara. Sampai akhirnya benar, sampai di pos bawah, langsung tujuan bersama saya, where's toilet? Ya, sampai di toilet, waduh saya sampai lama, saudara. Akhirnya, sampai mesti disusul gitu ya, soalnya lemes banget, saudara. Bukan apa-apa, lemes menahan itu. Nah saudara, kembali lagi saudara, berarti di perjalanan saya bayangkan, wow, mereka harus jalan dari Bethlehem menuju Mesir, tapi Tuhan itu tahu segalanya, saudara. Dia harus di-provide oleh kemenyan, saudara. Makanya waktu saya lihat, Tuhan kemenyan emang pada waktu itu kan mereka nggak ke bait Allah dulu. Mereka pada hari ke-8, Yesus disunat, saudara. Makanya Yesus lahir 25 Desember. Saya sudah buktikan, saudara. Jadi kalau ada yang bilang itu harinya Dewa Matahari, sebetulnya Dewa Matahari itu belakangan, saudara. Mereka yang mengikuti. Tapi Yesus lahir dengan perhitungan Yahudi memang tanggal 25 Desember. Makanya 8 hari sunatnya Tuhan Yesus, itulah permulaan tahun Masehi, saudara. Ya, 8 hari. Pak, kalau saya hitung nggak nyampe 8 hari, hitungnya dengan penanggalan Yahudi, saudara. Ya, nah saudara, jadi saudara pada waktu 8 hari Yesus dibawa ke bait Allah dan dia disunat, saudara, pada waktu itu. Nah, saudara, kemudian saudara dia harus jalan. Berarti saya bilang waktu dia ketemu orang Majus itu umurnya udah 2 tahun dan mereka nggak pergi ke bait Allah. Berarti kemenyan untuk apa, saudara? Kemenyan untuk obat-obatan, saudara. Jadi waktu perjalanan mereka perlu untuk supaya di situ tadi saya tulis ya, kalau kita lihat coba boleh balik ke kemenyan, saudara, ya. Kita kembali ke kemenyan. Nah, di sini kemenyan berbicara obat batuk,
kesehatan mulut. Saudara mungkin nggak sempat sikat gigi ya saudara ya. Jadi antiseptik kulit, jadi kulit yang pada waktu itu, terus kalau luka itu bisa menghentikan pendarahan saudara. Kemudian ya perut kembung juga, kemudian aromaterapi yang menenangkan. Mungkin mereka kan pasti juga ketakutan karena dikejar-kejar oleh Herodes saudara. Tapi aromaterapi ini juga membuat tenang saudara. Saudara, saya percaya segala sesuatu Tuhan provide saudara. Nah yang ketiga saudara, mur berbicara juga obat antiinflamasi, analgesik ya. Kalau bisa aja mereka sakit panas, bisa aja mereka nyeri ya, luka lecet, kesleo, mungkin Yusuf bisa kesleo juga kan ya saudara ya. Kan nggak mungkin dia minta sama Maria untuk pijitin terus, tapi ini ada obat kesleo saudara. Ya. Saudara, apa yang saya mau sampaikan adalah dia selalu menyediakan, dia selalu segala sesuatu rencananya tidak pernah gagal. Nah saudara, tetapi saudara bayangkan ya, pada waktu itu Herodes mau membunuh. Ya kira-kira menurut saudara, kan Tuhan bilang rancangannya rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi kalau Yesus mau dibunuh itu rancangannya damai sejahtera atau kecelakaan? Hah? Kalau orang nggak percaya Tuhan, dia akan bilang rancangannya kecelakaan. Tapi kalau dia percaya Tuhan, rancangannya tetap damai sejahtera. Untuk memberi hari depan yang penuh harapan. Saudara, ada di sini yang sedang mau dibunuh orang? Ya, jangan takut, rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Ya mungkin saudara nggak dibunuh secara fisik, bisnismu lagi mau dibunuh orang, usahamu, masa depanmu kayaknya udah mau dibunuh orang. Tapi ingat saudara, ya rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Rancangannya tetap rancangan damai sejahtera untuk memberi hari depan yang penuh harapan. Saudara, masalahnya anak Tuhan tuh sukanya begini, Tuhan ya, oke, hari depanku penuh harapan, tapi juga mau setiap hari selalu maunya damai sejahtera. Ya. Padahal Tuhan bekerja nggak seperti itu. Ya, saya ingat pada waktu Yusuf mendapat mimpi saudara, Tuhan nggak pernah cerita tentang prosesnya. Tuhan cuma bilang ya melalui mimpi bahwa engkau akan disembah. Ya, waktu dia mimpi ada 10 gandum, ya 12 gandum, kemudian yang 11 itu menyembah kepada gandumnya Yusuf. Kemudian dikatakan matahari, bulan dan 11 bintang ya menyembah kepada bintangnya, ya bintangnya Yusuf. Dan orang tuanya, papanya Yakub pada waktu itu langsung mengartikan, masa papa matahari, mama bulan dan 11 saudaramu menyembah engkau, ya. Saudara langsung diartikan keluarganya menyembah pada Yusuf. Tetapi yang luar biasa saudara, Tuhan gak pernah bilang bahwa dia akan masuk sumur. Tuhan gak pernah cerita bahwa dia akan jadi budak di rumah Potifar. Tuhan gak pernah kasih tahu bahwa dia akan difitnah. Tuhan juga gak pernah kasih tahu kalau dia akan masuk penjara saudara. Cuma Tuhan bilang ujungnya hari depanmu penuh harapan. Kamu akan menjadi orang yang menjadi yang paling besar dalam keluargamu. Ya. Saudara, rencana Tuhan selalu mendatangkan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Amin. Tetapi memang langkahnya kita nggak tahu. Perjalanannya kita nggak tahu. Tetapi kalau kita nggak tahu, nggak usah tahu saudara. Ya, makanya kemarin saya cerita kembali lagi, kita pulang turun dari Sinai saudara. Ya, kita selalu bilang ya beberapa anak muda yang ikut, wah itu kan udah deket tuh, udah kelihatan tuh base-nya tuh di situ. Ya, kelihatan terang-terang. Ya, tapi tenang, kita nggak boleh senterinnya ke sana. Kadang-kadang kita maunya kan langsung lihat ke depan kan, ya. Jadi oke, kita center ke sana aja deh. Ya, saudara kalau kita center ke sana, at least kita bisa jatuh, kena batu atau kecemplung, ya karena itu tebing, ada lubang, atau minimal kena kotoran ontak, saudara. Ya, jadi akhirnya apa yang kita lakukan? Ya, saya bilang sama yang jalan bersama saya, kita harus arahkan center kita ke bawah. Ya, jadi waktu kita arahkan ke bawah, kita bisa, awas kotoran, ontak, ya, awas lubang, awas itu batu, ya, saudara. Kita cuma bisa melihat cuma dekat, saudara. Kita nggak bisa lihat terlalu jauh, saudara. Berjalan bersama Tuhan seperti itu, kita nggak bisa lihat terlalu jauh. Tapi kita tahu hari depan yang penuh harapan ada di depan kita. Cuma perjalanannya kita nggak bisa lihat terlalu jauh. Makanya firman Tuhan bilang, firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Tapi don't worry saudara, Tuhan tuh provide semuanya. Waktu saya lihat, wow, Tuhan sudah tahu habis ini kamu akan dibunuh oleh Herodes. Nggak apa-apa, Tuhan kasih tahu dalam mimpi. Saya pikir kenapa Tuhan nggak
Tuhan bisa dong yang ngerubah hati Herodes. Ya, tapi Tuhan gak mau loh rubah hati Herodes. Ternyata orang-orang seperti Herodes Tuhan gak mau rubah. Seperti Firaun dan Herodes, dua-duanya. Jadi kalau ada orang yang punya hati seperti itu, dia hanya mau menyelidiki, hanya mau ikut Tuhan hanya untuk keuntungannya diri sendiri, saudara. Hanya mau diberkati, nggak mau mencari Tuhan sungguh-sungguh, hanya maunya semuanya aman, nyaman, ya bersama Tuhan. Ya sepertinya tidak ada masalah, maunya seperti itu. Kalau ada masalah dia marah sama Tuhan. Saya melihat Herodes nggak dirubah loh sama Tuhan. Harusnya dia lebih mudah kan daripada ngungsiin keluarga ini. Tapi Tuhan pilih, kamu menyingkir aja. Dan aku siapkan semuanya. Kayaknya lebih repot loh, dia harus kirim orang dari 1.500 kilometer untuk provide itu semua, saudara. Nah saudara, tetapi itu yang Tuhan lakukan. Jadi saudara sebagai anak-anak Tuhan, di Natal ini, apa yang menjadi pesan Tuhan? Pesan saya yang terakhir adalah saudara, ya, adalah Tuhan pasti pelihara hidup kita. Apapun yang akan terjadi di tahun 2020, kita nggak tahu saudara. Ya, makanya mari kita lihat Matius 2 ayat 13 sampai 15. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu beserta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Saudara, luar biasa, rencana Tuhan itu gak pernah gagal. Tuhan sudah bilang, nanti aku akan panggil engkau pulang dari Mesir. Dan itu terjadi, saudara. Rencana Tuhan dalam kehidupan kita tidak akan pernah gagal. Pak, kayaknya gagal deh. Apa yang saya alami kayaknya nggak ada tuh hari depan sama sekali. Karena kau belum lihat. Jalani aja bersama Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia katakan, aku Immanuel. Tuhan beserta kita. Dia pasti menyertai kita. Bahkan dia provide semuanya sudah. Biayanya, ya, untuk kehidupanmu, untuk kesehatanmu, Tuhan pasti provide semuanya. Tuhan akan siapkan semuanya. Sampai Herodesnya harus mati dulu. Saudara berapa tahun sudah saya nggak tahu saudara. Ya, saya belum tahu umur Herodes sampai berapa tahun setelah itu. Tapi yang pasti nggak cukup 1-2 tahun sudah. Pasti butuh bisa ya mungkin 5 tahun sampai 10 tahun. Karena akhirnya di umur 12 tahun Yesus baru kembali ke Yerusalem saudara. Ya, waktu dia akhirnya mengajar, berkumpul di sinagog, saudara. Karena itu sudah butuh waktu bertahun-tahun untuk mereka ada di Mesir, saudara. Ya, dan waktu itu kami kunjungi tempat beberapa, Yesus pertama kali nebeng di sini, kontrak. Jadi saudara kalau sekarang belum punya rumah masih kontrak nggak apa-apa, Anda seperti Yesus, ya. Kontrak, pindah lagi kontrak. Ya, saudara. Akhirnya dia baru kembali ke Yerusalem, saudara. Orang tuanya baru kita lihat kehidupannya di Yerusalem. Saudara, biarlah Natal kali ini kita percaya. Aku bukan cuma seorang gembala yang happy, ya. Pokoknya senang ke gereja, wah senang rayain Natal, yes aku terima keselamatan. Cuma memuji menyembah Tuhan, habis itu udah lupa, saudara. Ya, itu gembala seperti itu, saudara. Dia kembali lagi ke pekerjaannya, dia gak pusingin lagi soal yang rohani. Ya, dia pokoknya, oke, yang penting aku sudah terima Tuhan. Ya, tapi dia gak cari Tuhan. Atau yang lebih parah, saudara seperti imam kepala atau ahli Taurat. Tahu firman, ya, tahu segalanya. Gue tahu, apa yang diomongin pendeta juga gue tahu gitu. Tapi dia gak punya hati, saudara. Jangan, mendingan saudara gak tahu apa-apa. Mendingan kita bodoh di hadapan Tuhan, tapi kita haus. Aku mau, gak apa-apa, aku gak tahu apa-apa, tapi aku mau, aku pengen deket sama Tuhan. Maria pada waktu itu dengan Marta, sebenarnya Marta gak salah juga. Kalau dia mau melayani, mau masak gitu. Tapi waktu dia komplain, suruh dong Maria bantu saya. Ya, baru akhirnya Yesus bilang, Marta, kenapa engkau menyusahkan diri dengan hal yang seperti itu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak mungkin diambil daripadanya, saudara. Karena dia mau deket sama Tuhan. Tuhan gak cari orang pintar, walaupun kita harus belajar, saudara. Tapi maksudnya begini ya, Tuhan gak cari orang yang sok pinter lah gitu ya.
Jadi saudara, kita perlu dekat dengan Tuhan. Kita perlu mendekat sama Tuhan. Saudara, ya saudara, kemudian Herodes. Herodes juga seorang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Pokoknya dia mau diuntungkan. Ya, saudara, kalau ke gereja cari untung, makanya tadi seperti dramanya, dia mau cari uncuan katanya. Ya, bikin gereja cari cuan gitu. Itu Herodes memang betul. Ya, saudara, saya percaya di sini gak ada Herodes. Ya, kita bukan cari cuan. Ya, kita datang sama Tuhan bukan cari diberkati, bukan cari mujizat, bukan cari berkat, saudara. Kita cari Dianya, Yesusnya. Walaupun dia belum melakukan apa-apa dalam hidupmu, saudara. Walaupun kalau bilang, Tuhan gak pernah ngelakuin apa-apa. Orang Majus itu, dia belum ngerasain mujizat dari Tuhan, dia belum terima berkat dari Tuhan. Tapi dia berani membawa persembahan di hadapan Tuhan, saudara. Karena itulah orang yang extraordinary. Dan saya percaya, gereja ini adalah dipenuhi oleh orang-orang yang extraordinary. Bukan yang biasa-biasa, karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri, saudara.